Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri di channel JLady. Ya, kali ini gue akan review laptop lagi dan laptopnya udah ada di atas meja, yaitu dari Acer Aspir 3. Kalau kalian ingin tahu untuk spesifikasinya dan desain-desain yang ada pada laptop ini, kalian pantengin terus ya videonya sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Oke, kalau kita lihat di bagian desainnya sih untuk laptop Acer ini bener-bener laptopnya menurut gua desainnya cukup premium seperti laptop sebelah. Asik, sebelahnya mana tuh? Ya pokoknya laptop sebelah deh. Ini kalau dilihat sih emang laptopnya menurut gue lumayan cukup premium dan di sini dia untuk warnanya, untuk seluruhan dari laptop ini warnanya semuanya abu-abu di bagian dalam dan juga di bagian depan, di bagian covernya. Dan di sini cuma ada logo Acer, nggak ada penambahan apa-apa. Dan menurut gue sih ini lumayan cukup bagus ya desainnya sih. Kalau misalnya kita dibawa perpergian kemana-mana, ini juga enak aja gitu. Tapi ya ini kayak mirip gak sih kayak desain orang sebelah, warnanya abu-abu dan tipisnya kurang lebih sama. Mungkin agak di dimensinya sih yang kayaknya lumayan cukup berbeda. Tapi kalau bisa dibilang sih 11-12an sih ya. Oke, sekarang kita masuk untuk di bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya sih ini kalau kita lihat sih ini menurut gue lumayan cukup oke. Layarnya bening, buat nonton film sih pastinya enak. Dan untuk layar ini dia mempunyai ukuran 14 inch yang mempunyai resolusi 1366 x 768 pixel yang mempunyai bezel menurut gue lumayan tipis untuk bagian kanan dan kirinya. Dan di bagian atas juga nggak begitu tebal, jadi ketika kita melihat layar ini makin luas, makin enak aja gitu, maksudnya warnanya itu pasti bakal makin dapat kalau layar itu makin luas. Dan juga di bagian atasnya di sini dia mempunyai satu buah webcam yang dapat merekam hingga 720 pixel dan ini pasti berguna banget untuk teman-teman semua untuk melakukan kegiatan apapun. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian keyboardnya. Untuk di bagian keyboardnya di sini untuk Acer mempunyai keyboard yang tidak full size. Dan juga keyboardnya ini sama untuk seri Acer pada umumnya. Cuman kalau gue lihat sih ini untuk keyboardnya ini sama kayak Lenovo IdeaPad ya. Ini keyboardnya sama, tapi untuk feel-nya kemungkinan pasti bakal sama juga. Dan lanjut juga untuk di bagian touchpadnya, di sini dia mempunyai touchpad yang menurut gue lumayan cukup luas. Yang feel-nya sih ini menurut gue lumayan cukup oke, licin, responsif, sama aja licin sama responsif. Terus juga dia tombol fisiknya sih di sini dia nyatu dengan touchpadnya, jadi agak sedikit susah aja kalau kalian ingin menggunakan touchpadnya. Yang gue suka sih touchpadnya sih harusnya enaknya dipisah gitu ya, jadi ya touchpad aja, tombol fisik ada tombol fisik kayak gitu loh, jadi buat mempermudah kita menggunakannya. Dan di sini ada informasi juga untuk di bagian laptopnya, di bagian body palm rest sebelah kiri kalau dari gua, kalau dari kalian tuh sebelah kanan. Di sini ada tertulis ada narrow bezel, bener kan yang tadi gue bilang, ini bezelnya tipis untuk bagian kanan kiri dari bagian layarnya. Dan juga di sini dia mempunyai fast WiFi connected. Jadi untuk di bagian WiFi-nya ini dia udah cukup cepat untuk menangkap sinyal WiFi. Di sini menggunakan 802.11ac. Dan juga dia di sini untuk bagian spesifikasinya atau di bagian motherboardnya dia menggunakan DDR4 yang bisa di-upgrade. Itu bukan itu ya, itu di bagian RAM ya biasanya kalau DDR4 itu ya. DDR4 yang bisa di-upgrade. Dan juga dia support HDMI 2.0 dan di bagian touchpadnya di sini dia mempunyai gesture. Jadi di bagian touchpad ini juga mempunyai gesture untuk scroll in dan scroll out. Dan sekarang kita lanjut untuk di bagian jeroan. Anjay, jeroan nggak tuh? Nggak, maksud gue itu di bagian spesifikasinya. Kalau untuk di bagian spesifikasinya untuk Acer Aspir 3 series ini menurut gue lumayan cukup oke. Dia dibekali Intel Celeron Quad-Core N5100 2,8 GHz dan juga dia mempunyai RAM berkapasitas 4 GB DDR4 yang bisa di-up hingga 8 GB kurang lebih. Pokoknya untuk RAM ini bisa di-upgradable semua. Nggak semua sih, di bagian RAM-nya aja.
Dan juga dia di sini di bagian storage-nya dilengkapi dengan SSD NVMe berkapasitas 256 GB yang menurut gue ini lumayan cukup lah untuk di bagian spesifikasinya. Hanya saja di bagian storage-nya ya. SSD sih udah oke banget SSD. Semua kapasitasnya aja cuma 256. Kalau bisa sih ya di atasnya lah 500 gigaan itu udah lumayan cukup banget. Tapi jangan ganti HDD. Baik, tetap aja SSD biar menambah kerja laptop ini makin kenceng. Karena nih di bagian OS-nya ini udah OS terbaru, dia menggunakan OS Windows 11. Lalu bagaimana untuk di bagian port-portnya? Untuk portnya sih menurut gue agak kurang banyak ya, tapi ini bisa banget kalian manfaatkan. Yaitu salah satunya di sini dia mempunyai lubang chargeran di bagian sebelah kanan, dan juga dia mempunyai port RJ45 untuk internetan atau untuk LAN. Di sini ada HDMI, terus ada dua USB 2.0 yang speednya ini sampai 2 Mbps. Terus di depannya sini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelahnya di sini ada USB dan ada lampu indikator dan ada audio jack. Ini pastinya berguna banget kalau kalian gunakan dengan sebaik mungkin ya. Dan bagaimana untuk speakernya? Untuk di bagian speakernya, laptop Acer ini dia mempunyai dua speaker stereo terletak di bagian sebelah kanan dan juga di bagian sebelah kiri. Dan kalau kalian ingin dengarkan kualitas dari audionya, bisa kalian dengarkan footage-nya di sini. Oke, kesimpulannya untuk Acer Aspire 3 series ini menurut gue lumayan cukup oke. Di bagian desainnya cukup modern, seperti laptop sebelah modernnya, asik. Dan juga di bagian spesial lumayan cukup oke. Storage-nya udah disupport dengan SSD dan layarnya juga lumayan cukup bagus juga untuk kita nonton film nih. Warnanya juga lumayan cukup dapet sih menurut gue. Oke, mungkin gitu aja review kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang punya laptop ini mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian ingin cari laptop seperti ini dan laptop sejenis lainnya, bisa kalian kunjungi di Instagram kita di @jualinlaptop.catalog. Kalian kepoin, di situ banyak laptop-laptop second atau bekas yang berkualitas. Dan gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya. Assalamualaikum. Di review. Iya. Yeah.